Bab NK 921, semua adalah keluarga. Sop Hong dan rombongan meninggalkan perkemahan, menutup gerbang besar lalu menjepit daun gugur sebagai tanda. Ayo pergi. Ia melambaikan tangan, memimpin di sepanjang sungai kecil. Binatang, ikut dekat, jangan lari. Van Han mengingatkan. Ta. Binatang itu bersuara dan menempel di sisi Sop Hong. Ia patuh, hanya kebiasaan merusak barang tidak bisa hilang. Liu Ye mau menghela napas. Kalau lebih imut pasti lebih baik. Ngotin Nguyat bercanda. Sebenarnya kalau bulunya dirapikan tidak akan jelek. Liu Ye mau bergumam. Hahaha. Semua tertawa. Ta. Ia menggoyang ekor di samping Sop Hong. Sop Hong, ke pantai mana kali ini? Van Han bertanya lembut. Ke yang paling besar, bukankah kau ingin kerang? Ia mengusap kepalanya. Baiklah. Ia tersenyum cerah. Han Tan Ngok bertanya, haruskah kita tinggal 2 hari di pantai? Ya. Ia menjawab pelan. Mereka berjalan ke hilir, tiba di pantai saat matahari turun, 2 jam sebelum gelap. Laut bergemuruh, ombak menghantam batu. Laut, aku datang. Han Hungok berteriak, menaruh keranjang lalu berlari ke pasir. Hati-hati, kerang bisa melukai kakimu. Tan Ngok mengingatkan. Aku tahu. Hungok melambaikan tangan, kakak, cepatlah. Baik. Tan Ngok menjawab lalu mengejar. Udara segar sekali. Liu Ye mau menarik napas dalam. Aku bantu. Ia mengeluarkan pisau. Aku akan mengumpulkan rumput kering dan daun palem bersama Tu. Van Han berkata. Ya. Tu menggenggam tangannya lalu masuk ke hutan. Jangan jauh, hati-hati. Sop Hong mengingatkan. Baik. Ia tersenyum lalu berseru, Tan Ngok, Hungok, carilah bahan makan malam. Tidak masalah. Tan Ngok berseru, sudah memungut rumput laut dan kerang. Mari bangun kerangka dulu. Ia memberi isyarat. Lalu kami? Ngotin Nguyat bertanya. Kumpulkan kayu, aku lihat banyak ranting di sana. Ia menunjuk. Baik, serahkan pada kami. Ia menarik Te Nam Din. Mereka bekerja sampai berhasil membangun tempat berlindung sebelum malam. Itu gubuk bentuk A, cukup besar untuk 8 orang. Apakah ini cukup makanan? Kedua saudari membawa karung. Mari lihat. Liu Ye mau membukanya. Keluar rumput laut, kerang, tiram, kepiting, dan remis. Wah, kalian kumpulkan begitu banyak dalam waktu singkat. Ia terkejut. Masih ada banyak lagi. Hungok menggaruk kepala. Ini cukup bagi kita. Van Han tersenyum, menaruh bahan dalam 3 panci untuk dicuci. Aku bantu. Liu Ye Mong membawa 1 panci. Mereka menaruh panci di atas api, merebus seafood dengan sayuran liar, jamur, dan daging asin. Ta. Binatang itu menatap panci. Jangan lihat, ini bukan untukmu. Sop Hong memberinya daging asin. Ta. Ia langsung makan. Panci mendidih, kepiting berubah merah. Sudah bisa dimakan. Van Han mengangkat panci. Aku tidak sungkan. Liu Ye Mong mengambil kepiting. Hihi, kita keluarga, tak perlu sungkan. Ia tertawa. Ya, semua keluarga, tak perlu formalitas. Van Han tersenyum manis. Apakah aku juga? Hungok bertanya malu. Tentu. Sop Hong mengusap kepalanya. Benar. Van Han menaruh kepiting di mangkuknya. Hihi. Hungok tersenyum riang. Bab 922, Komedi Putar Tenaga Manusia. Setelah makan kenyang, mau lakukan sesuatu? Liu Ye berdiri dan meregangkan tubuh, posturnya anggun menarik perhatian seseorang. Malam gelap di mana-mana, bisa apa? Van Han batu pelan dan berkata. Sop Hong menunduk, memaksa diri fokus pada api. Biar aku pikir.
Liu Yemong mengernyit, berkeliling. Berhenti berputar, kau bikin pusing. Liu Yetu memijat pelipis, kesal. Hihi, kakak, kenapa marah? Liu Yemong berhenti, tertawa sambil memeluk bahu kakaknya. Tidak ada apa-apa. Liu Yetu memutar bola mata. Kapan sifat cerianya jadi tenang? Ini membosankan. Liu Yemong manyun dan duduk. Setelah makan, lebih baik istirahat, besok bermain lagi. Ngotin Nguye tersenyum lembut. Istirahat boleh, tapi malam panjang bikin sulit tidur. Liu Yemong menghela napas. Liu Yemong terdiam, lalu membalas. Tetap lebih baik dari bokong datar milikmu. Sudah kubilang, jongkok dan kuda-kuda bisa membentuk tubuh. Sop Hong tersenyum. Aku mengerti. Liu Yetu mengangguk, teringat nasihatnya, meski kemudian malas. Haha, kakak, semangat, mungkin 2-3 tahun lagi lebih berlekuk dariku. Liu Yemong menggoda. Liu Yetu menyipitkan mata, seakan mengancam. Ngobrolan membosankan, ayo main komedi putar. Mata hitam Sopong berbinar, terlintas ide seru. Hah? Komedi putar? Semua tertegun, bagaimana mungkin ada komedi putar di pulau terpencil? Sopong, apa kau mau membuatnya sendiri? Ngotin Nguyat berkedip. Kau tidak bercanda? Han Hungok bertanya pelan, meski ingin mencobanya. Tidak bercanda, maksudku komedi putar tenaga manusia. Sop Hong menyeringai, memperlihatkan otot. Komedi putar tenaga manusia? Para gadis bingung. Sebentar lagi kalian tahu. Sop Hong berdiri, mengambil kapak, masuk hutan. NK Box. Sop Hong, kemana kau? Van Han bertanya. Tebang kayu, segera kembali, jangan khawatir. Jawabnya tanpa menoleh. Bagaimana menebang kayu dalam gelap? Liu Yemong bergumam, lalu mengambil obor mengejar. Hati-hati. Van Han memperingatkan. Tak lama terdengar suara menebang. Beberapa saat kemudian, Sop Hong dan Liu Yemong kembali membawa batang kayu sebesar lengan. Dengan kayu ini kau buat komedi putar? Van Han makin bingung. Ya, beri aku setengah jam. Sop Hong menjawab dan mulai bekerja. Dia memotong 6 batang setengah meter, mengikat 4 jadi papan. Dia juga membuat ayunan. Kau bikin ayunan atau komedi putar? Ngotin Nguyat bertanya. Dua-duanya. Sop Hong tersenyum dan terus bekerja. Dia pergi ke pasir, menggambar lingkaran 1 meter, menggali parit mengelilingi, menyisakan gundukan di tengah. Selesai. Dia melempar sekop, menepuk tangan puas. Apa ini? Liu Yemong berbisik, bingung. Sebentar lagi paham. Sop Hong menaruh ayunan di gundukan, merentangkan tangan seperti timbangan. Ah, aku mengerti. Liu Yemong berseru, berlari mendekat. Benar-benar komedi putar tenaga manusia. Ngotin Nguye terkejut. Satu orang lagi, Van Han kemari. Sop Hong memberi isyarat. Kau tidak akan lelah? Van Han khawatir. Tidak apa-apa, kecuali kalian berdua beratnya 1000 pon. Sop Hong bercanda. Itu tidak mungkin. Liu Yemong manyun, memegang ayunan dan tertawa. Biar aku dulu. Silakan. Sop Hong melepas tangan kiri. Liu Yemong memegang tali dan berteriak. Van Han ayo, kita coba bersama. Datang. Van Han naik ke gundukan. Duduk dan pegang erat. Sop Hong menginstruksikan. Benar-benar aman? Van Han ragu. Tenang saja, percaya padaku. Dia menenangkan. Baiklah. Van Han menelan ludah, duduk hati-hati dan memegang tali. Pegang erat, sebentar lagi akan terbang. Sop Hong memperingatkan. Aku siap. Liu Yemong menjawab bersemangat. Ya, hati-hati, jangan usil. Van Han mengingatkan. Benar-benar aman? Han Hungok bertanya gugup, meski wajahnya penuh antusiasme. Bab 923, Korsel Tenaga Manusia.
Gerak! Liu Yimeng berseru bersemangat, kakinya perlahan meninggalkan tumpukan pasir, tubuhnya melayang, tanpa sadar menggenggam tali di tangannya. Ah ah! Yunhan menjerit, tidak tahu apakah itu takut atau gembira. Jika takut atau tidak tahan, katakan saja. Su Feng mengingatkan, lalu mulai berputar, kaki kanan sebagai poros, kaki kiri menggerakkan tubuhnya berputar. Oho! Liu Yimeng berseru lagi, telapak tangannya berkeringat, seluruh tubuhnya berputar searah jarum jam dengan tali. Sosoknya juga meninggalkan tumpukan pasir, melayang di atas parit, tidak terjebak di pasir. Itulah alasan Su Feng menggali parit. Cepat sekali, cepat sekali. Yunhan gagap. Telapak tangannya juga berkeringat, merasa takut tetapi juga senang aneh. Itu pertama kalinya ia menaiki korsel seperti itu, berbeda dengan televisi, tidak resmi, tetapi tetap menyenangkan. Wah! Korsel tenaga manusia ini kuat sekali. Kelihatan seru, aku juga ingin coba. Aku juga bisa, kalau ada yang mau bermain, cari aku, hanya menerima kakak perempuan berkulit putih berkaki panjang. Orang itu serius? Aku tinggi 1,80 m, kulit putih, kaki panjang, tapi berat 250 jin. PFFT, mengganggu. Jadi, menyenangkan? Su Feng bertanya. Keren sekali, aku tidak mau berhenti. Liu Yimeng berteriak. Sangat seru, hanya sedikit pusing. Yunhan berkata polos. Kalau begitu istirahat sebentar. Su Feng perlahan berhenti, menurunkan dua gadis. Sangat menegangkan. Liu Yimeng mendarat, wajah masih belum puas. Yunhan menghela napas, pipi merah, napas cepat. Aku baik-baik saja, pertama kali bermain, nanti terbiasa. Yunhan tersenyum lembut. Su Feng memegang pergelangan tangannya, lalu berkata lembut, pergi minum, nanti main lagi. Ya, biarkan kakak-kakak bermain dulu. Yunhan berkata, lalu melompat ke api unggun. Biarkan kami coba dulu, bergiliran. Liu Yimeng berkata serius, lalu ikut kembali. Baik. Siapa berikutnya? Su Feng menatap Wu Tingyue dan Saudarin Han. Biarkan Ruyu dan Qingyu dulu. Liu Yishu berkata lembut. Ya, biarkan mereka dulu. Wu Tingyue setuju, wajah bersemangat. Terima kasih kakak-kakak. Han Ruyu berkata malu, sungguh ingin cepat bermain. Kau memanggilku kakak, tentu kau bermain dulu. Wu Tingyue menutup mulut, tersenyum. Su Feng, kau lelah, mau istirahat? Han Qingyu bertanya cemas. Tidak lelah. Su Feng tersenyum, dua gadis bukan apa-apa. Bagus kalau begitu. Han Qingyu lega, menarik adiknya menyeberangi parit ke tumpukan pasir. Kakak di kiri, aku di kanan. Han Ruyu berkata ceria, berbalik menggenggam tali, bersiap. Han Qingyu juga bersiap, masih agak gugup. Pegang erat, kalau takut, teriak berhenti. Su Feng memperingatkan. Baik. Mereka menjawab bersama. Su Feng mengangkat mereka dengan kuat, lalu memutar, semakin cepat. Ah ah. Han Ruyu menjerit, awalnya takut, lalu gembira, suaranya semakin riang. Han Qingyu gugup menutup mata, lalu membuka sedikit, kemudian tidak bisa menahan diri, ikut bersorak gembira. NK Box. Su Feng berputar beberapa menit, belum berhenti. Apakah Su Feng tidak pusing berputar lama begitu? Wu Tingyue khawatir. Mungkin tidak. Yunhan ragu. Su Feng, turunkan kami, jangan lelah, biarkan yang lain coba. Han Qingyu goyah, pusing, cepat berteriak. Baik. Su Feng menjawab, perlahan berhenti, ia juga agak pusing, meski ringan. Wajahnya memerah karena bersemangat, di bawah cahaya redup bekas luka samar, terlihat cantik, kecantikan tak sempurna. Bagus, bisa bermain berapa kali pun. Su Feng tertawa. Terima kasih. Han Ruyu cepat berkata. Turun dulu, tumpukan pasir ini harus dibangun lagi. Su Feng melepaskan tali, pasir di bawah kaki runtuh, longgar. Biar aku bantu.
Han Ruyu menyingsingkan lengan, melompat, menumpuk pasir. Haha, tidak perlu, aku pakai sekop, lebih cepat. Su Feng mengusap kepalanya, mengangkatnya ke tanah. Dalam beberapa menit, ia membangun kembali tumpukan, menginjaknya agar padat. Baik, siapa lagi? Ia berbalik, tali di tangan, menatap Wu Tingyue, Ji Weiting dan Liu Yishu. Ah, kakak, kau tidak berani naik? Pantas saja dulu menolak ke taman. Liu Yimeng terkejut. Baik, baik. Liu Yimeng menutupi kepala. Kalau begitu ayo, Weiting. Wu Tingyue menarik Ji Weiting, bersemangat. Kakak Shu, ini sangat seru, nanti coba. Han Ruyu berkata ceria. Baik. Liu Yishu menarik napas, bersiap. Di sisi lain, Wu Tingyue dan Ji Weiting sudah terangkat, satu berteriak terus, satu diam. Beberapa menit kemudian, kaki mereka menyentuh tanah lagi. Kaki Wu Tingyue gemetar, bersandar di bahu Su Feng, mengomel, terlalu menegangkan. Bab 924, buka hadiah lagi. Masih baik-baik saja? Sop Hong bertanya dengan cemas. Sangat baik. Ngotin Nguyen melambaikan tangan, dia pernah naik kereta gantung, ini bukan apa-apa. Kalau begitu bagus. Sop Hong menghela napas, menoleh, di mana Enam Din? Aku baik-baik saja. Enam Din menggeleng, wajah tenang tanpa takut atau bersemangat. Kakak, giliranmu, coba. Liu Yemong membelalakan mata, menyikut kakaknya. Biarkan Sop Hong istirahat dulu. Tatapan Liu Yetu mengembara. Tidak perlu, ayo. Sop Hong melambaikan tangan lembut. Bibir Liu Yetu bergetar, dia ragu lalu menyeberangi celah ke pasir. Nhungo ikut juga. Sop Hong tersenyum. Baik. Han Hungok berlari senang. Liu Yetu menghela napas, meniru yang lain, dia memegang tali dan duduk hati-hati. Duduk erat, mulai. Sop Hong memperingatkan, lalu mengangkat keduanya dan berputar. Ah! Liu Yetu berteriak, menggenggam erat, menutup mata ketakutan, telapak berkeringat. Kakak, buka mata, seru. Liu Yemong berteriak di dekat api. Baik. Liu Yetu menjawab, tapi tak membuka mata sampai berhenti. Menit kemudian kakinya menyentuh tanah, napas terengah, wajah pucat. Kau baik-baik? Wajahmu pucat. Sop Hong menopang. Dia menggeleng, aku baik, tidak main lagi. Liu Yemong berlari. Kakak, wajahmu pucat sekali, benar baik? Baik, aku bantu. Liu Yemong membawanya kembali ke api. Ini, minum air hangat. Fan Han memberi. Terima kasih. Liu Yetu berterima kasih, minum dan membaik. Ngotin Nguyat menepuk punggung, sepertinya Yetu tidak cocok untuk permainan seperti ini. Ya, lebih baik tidak. Fan Han mengangguk. Istirahatlah, siapa masih mau coba? Sop Hong bertanya. Aku. Liu Yemong berdiri. Aku. Enam Din, tanpa ekspresi, mendekat. Kalau begitu naik. Sop Hong menunjuk tali. Hehe. Liu Yemong duduk kiri, Enam Din kanan. Segera mereka berputar cepat di udara. Tak disangka Enam Din juga suka. Ngotin Nguye tersenyum. Belum pernah main? Fan Han penasaran. Begitu? Fan Han mengangguk. Kali ini 5 menit berputar, bahkan dia pusing. Aku baik, hanya sedikit pusing. Dia memijat pelipis, lega. Jangan main lagi, cukup hari ini. Fan Han berteriak. Mengerti? Dia mengangkat tali dan keluar. Lelah? Minum air hangat. Fan Han memberi. Baik. Dia tersenyum, menerima cangkir. Segar sekali. Liu Yemong duduk, merapikan rambut. Han Hungok malu, menyulitkan Sop Hong. Tidak apa. Dia tersenyum, latihan tubuh.
Hanya kau bisa, orang lain tidak. Liu Yetu menghela napas. Haha. Dia tertawa, orang lain tak bisa angkat dua. Dia bertanya, sudah bosan? Tidak, jantungku berdegup cepat. Liu Yemong menggeleng, merah. Haha, kakakmu tidak begitu. Dia tersenyum. Aku baik, jauh lebih baik. Liu Yetu mengaku malu. Tidurlah lebih awal, besok kita lihat matahari terbit. Dia menasihati. Baik, bangunkan aku. Han Hungok menjawab, mengambil barang untuk cuci di sungai. Hungok, tunggu. Han Tan Ngok mengikuti dengan obor. Setengah jam kemudian, semua selesai cuci dan berbaring. Sop Hong, belum tidur? Van Han bertanya. Baik, jangan begadang, tidak sehat. Dia menasihati. Mengerti? Dia tersenyum, menambah kayu ke api. Dia melihat punggungnya, lalu berbaring lebih dekat. Ta-ta. Binatang itu berbaring di kakinya, menguap lalu tidur. Waktu berlalu, bintang memenuhi langit, bulan penuh bersinar. Ah! Tiba-tiba layar simulasi muncul, menunjukkan hari 17 bersinar. Lalu suara mesin dingin terdengar, menjernihkan pikirannya. Ding! Ditandai 7 hari, dapat 1 paket hadiah awal. Ah, waktunya buka hadiah lagi. Matanya bersinar, dia meregang lalu berjalan ke pantai. Buka hadiah. Dia memerintah dalam hati. 3 pengingat terdengar. Ding! Bab 925, Asosiasi Perlindungan Hewan Kecil. Ding! Perkembangan ingatan tambah 1. Ding! Paket hadiah 108 resep anggur. Ding! Paket pengalaman eksplorasi tambang. Setiap suara sistem membuat semangat Sopong bangkit. Semua bagus. Dia tersenyum, lalu memerintahkan dalam pikirannya. Buka paket. Ding! Perkembangan ingatan tambah 1. Saat itu juga, dia duduk, menggertakkan gigi menahan sakit tajam. Meski belum terbiasa dengan rasa sakit dari pertumbuhan ingatan, dia tahu caranya, hanya bertahan. Entah berapa lama hingga rasa sakit hilang total. Huhuhu. Dia menghela napas, bangkit perlahan, tubuh penuh keringat. Meski sakit, manfaatnya jelas. Dia bergumam, merasa pikirannya lebih ringan. Berdiri di tepi pantai, angin laut bertiup, dia melanjutkan. Buka paket 108 resep anggur. Ding! Transmisi paket 108 resep anggur. Dia menggertakkan gigi, waktu berlalu, setelah 10 menit rasa sakit hilang lagi. Huhuhu. Dia menghela napas, akhirnya menyerap pengetahuan baru. Namanya sesuai, 108 resep anggur, termasuk anggur buah, bunga, arak, bir, obat, ada yang rumit ada yang sederhana. Sangat lengkap. Dia tersenyum, sebelumnya hanya punya pengalaman fermentasi, sekarang dengan resep mungkin bisa cari uang di kota. Dia menahan senyum, lalu memerintah, buka paket terakhir. Ding! Transmisi paket pengalaman eksplorasi tambang tingkat menengah. Seperti dugaan, rasa sakit kembali, dia hanya menahan. Kepalanya dipenuhi pengetahuan, tentang berbagai tambang dan sifatnya, jauh lebih banyak dari paket dasar, bahkan ada yang belum pernah dia dengar. Huhuhu. Dia menarik napas dalam, mencoba tenang. Haha. Dia tertawa getir, memeriksa sekilas, tapi untuk sekarang tidak berguna, berbeda dari paket lain yang punya manfaat jelas. Lebih baik ada daripada tidak. Dia bergumam, menuju sumber air. Biur. Dia jongkok, mencuci wajah, lalu berlutut, membenamkan kepala membersihkan keringat. Biur. Benar-benar, mau cuci rambut tanpa handuk? Suara teguran dari belakang, dia berhenti, perlahan menoleh. Gadis itu sudah bangun, memegang handuk, menatapnya. Tundukkan kepala. Dia memutar mata. Mau aku berjinjit mengusap rambutmu? Aku tidak sampai. Dia tertawa kecil, menunduk, bertanya lembut, baru bangun? Tidak, kebetulan saja.
jawabnya, mengeringkan rambut basahnya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Katanya lembut. Kalau begitu hati-hati lain kali. Wajahnya tetap tersenyum. Dia mencubit pipinya, menegur, sudah berapa kali kau bilang begitu? Hah? Lupa lagi. Dia terkekeh. Dia menatap wajah gadis itu, mata hitamnya tak beralih. Kenapa? Dia terkejut, memerah, membentak. Kenapa menatap begitu? Melihatmu, sangat cantik. Jawabnya tanpa sadar. Wajahnya makin merah, ingin menunduk. Lalu dagunya diangkat, bibir hangat menempel. Matanya membesar, menatap mata hitam tersenyum, tapi tak menolak. Di ruangan, masih banyak pekerja shift malam di luar negeri, di sana siang hari. Wah, cium lagi, bikin iri. Iri sekali, aku kerja malam, kalian mesra, terlalu tidak adil. Makanan anjing ini pun harus kutelan. Tolong hentikan, lindungi para lajang. Apakah ini asosiasi perlindungan hewan? Ada bukti penyiksaan anjing online. Setelah lama, mereka berpisah. Sop Hong menatap gadis pemalu, menahan diri. Aku tidur dulu, kau juga. Wajahnya merah, dia melemparkan handuk padanya, lalu berlari keluar. Haha. Dia menurunkan handuk, tertawa kecil, kembali ke api unggun. Gadis itu sudah berbaring, menghadap Liu Yemong, perlahan memejamkan mata, pipinya masih merah. Masih pemalu. Dia tersenyum, lalu duduk di samping api mengeringkan rambut. Dia menambah kayu, lalu berbaring hati-hati di sampingnya di tempat perlindungan. Sebelum sempat bicara, gadis itu berbalik, memeluknya seperti gurita, kepalanya bersandar di dada. Tidurlah. Dia menepuk punggungnya, merangkul pinggangnya, menjaganya sepanjang malam. Bab 926, apa ini? Sop Hong tersenyum, yang pertama bangun, jam biologisnya membangunkannya tepat waktu. Van Han, mau lihat matahari terbit? Dia berbisik lembut di telinga gadis itu. Van Han hanya membuka mata sedikit lalu menutupnya lagi, jelas enggan. Baiklah, tidur lagi saja. Sop Hong melangkah keluar pelan, pergi ke Han Hungok, mendorong bahunya dengan lembut. Han Hungok mengernyit, perlahan membuka mata, bertanya setengah tidur, ada apa? Bukankah kau bilang mau lihat matahari terbit? Saatnya bangun. NK Box. Sop Hong menurunkan suara. Baiklah. Han Hungok mengangguk mengantuk, bangun, lalu membangunkan kakaknya. Dari samping suara kecil bertanya, tidak membangunkan yang lain? Mereka sudah sering lihat, biarkan tidur. Sop Hong meregangkan tubuh sambil menjawab. Oke. Han Hungok setuju, ikut meregangkan tubuh. Aku merebus air dulu. Han Tan Ngok membawa panci besi ke sungai. Saat kembali, matahari makin terang, laut berkilau, sinar lembut jatuh di pasir, menyinari mereka bertiga. Dia membelalakan mata melihat matahari terbit. Han Tan Ngok menaruh panci di api, mendekati adiknya, menghela napas, masih seindah ini. Ya, bahkan lebih indah dari di gunung. Han Hungok mengangguk. Dia menoleh ke Sop Hong, langsung memerah, gagap. Sop Hong, kenapa? Kenapa kau melepas baju? Aku mau menyelam. Jawab Sop Hong, melepas baju, hanya mengenakan kain. Kau mau menyelam? Han Hungok terkejut. Ya, nanti aku beritahu Van Han, agar dia tidak khawatir. Sop Hong mengangguk, mengikat karung di pinggang, berjalan ke laut. Tunggu, laut pagi sangat dingin. Han Tan Ngok cepat berkata. Tidak apa-apa. Sop Hong melambaikan tangan, masuk ke laut, lalu menyelam. Tidak apa-apa kan? Han Hungok khawatir. Semoga dia kembali selamat. Dia merapatkan tangan berdoa. Han Tan Ngok menatapnya, menghela napas, kembali ke api. Tak lama, dia menyelam lagi, tiap 6-7 menit muncul untuk bernapas. Matahari naik, hangat mengusir dingin. Dia menyelam.
Han Hungok menoleh. Van Han terkejut. Sudah berapa lama? Sekitar setengah jam. Han Hungok cepat menjelaskan, beberapa menit lalu baru muncul, lalu turun lagi. Benar-benar, tidak bisa diam. Van Han manyun, berjalan di pasir, membiarkan ombak membasahi kakinya. Han Hungok menggenggam tangannya, dia minta aku bilang jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Van Han mendengus. Hungok, ikut aku bawa kayu. Han Tan Ngok memanggil. Oke. Han Hungok menjawab, meninggalkan Van Han, mengikuti kakaknya. Tak lama, kepala Sopong muncul, dia melambaikan tangan. Cepat naik, terlalu lama. Van Han berteriak. Oke, aku naik. Sopong menjawab, berenang ke pantai. Ah. Liu Ye mau menguap, bergumam, Sopong menyelam lagi. Ah. Matahari terbit sudah lewat. Nguotin Nguyen keluar terhuyung, angin laut membuatnya segar. Splash. Sopong maju, air sampai dada, selangkah demi selangkah ke pantai. Kau baik-baik saja? Van Han memberikan handuk dan pakaian. Aku baik, rasanya enak. Sopong melepas karung, menjatuhkannya ke pasir, di dalam ada sesuatu yang bergerak. Keringkan rambut lalu ganti baju. Van Han lembut mendesak. Ya. Sopong mengeringkan rambut, lalu membawa pakaian ke hutan, bersama hasil tangkapannya. Di ruangan, penonton ramai komentar. Menjijikan, kuota tidak kurang, cepat tunjukkan. Meski enggan, tubuh Sopong bagus sekali, lebih baik dari ratusan model. Itu memang master sejati, dikonfirmasi. Van Han melihatnya pergi, lalu jongkok membuka karung. Di dalam ada banyak kerang, juga abalon, teripang, mutiara. Ah, juga bintang laut. Mata Van Han berbinar, dia mengangkatnya untuk melihat. Ini bisa dimakan? Liu Ye bertanya. Tidak tahu, aku belum pernah, tapi kalau Sopong bawa, pasti bisa. Van Han ragu. Bintang laut tentu bisa dimakan. Nguotin Nguyen datang, dia pernah mencoba, meski rasanya biasa saja. Kalau begitu nanti kita masak. Van Han menaruh kembali, terus mencari. Ada apa lagi? Nguotin Nguyen penasaran. Biar aku lihat, abalon, teripang. Bintang laut. Ah, apa ini? Bab 927, nasi belut? Apa? Nguotin Nguyen penasaran mendekat untuk melihat jelas. Sepertinya belut. Mata cerah Van Han berbinar, dia mengangkat karung dan melangkah di pasir agar tidak kabur. Belut? Mata para gadis juga berbinar, mereka menelan ludah. Ya, itu belut, cukup besar. Liu Yetu berkata sambil memutar mulut karung 2 kali, memperlihatkan isi laut. Lumayan, mari lihat cara memasaknya. Nguotin Nguyen tertarik. Apa yang kalian lakukan? Saat itu Sopong kembali setelah mencuci pakaian. Biar Van Han yang urus. Sopong tertawa. Belut itu tertangkap tak sengaja, dia hendak mengambil teripang dari celah batu, tiba-tiba belut melompat dan masuk ke karung. Itu ikan putih panjang 4 atau 5 jengkal, juga disebut angin putih atau hijau. Spesies kecil ini rata-rata berat 250 hingga 500 gram, panjang 300 hingga 450 mm, terbesar 1,3 meter. Mereka hidup di pesisir atau muara. Biar aku yang lakukan. Van Han tersenyum, membawa karung ke sungai kecil untuk membersihkan makanan laut sarapan. Aku bantu. Liu Ye bersemangat mengikutinya. Lebih 10 menit kemudian, saudari Han membawa kayu terikat. Bagaimana? Sopong bertanya. Ayo sparring. T6 Din bersiap menyerang. Baik, latihan pagi saja. Sopong tersenyum, memanggilnya. Swiss. Pasir terbang, T6 Din melesat cepat, memukul wajahnya. Dia menghindar tenang, menangkap lengannya. Dia mengerutkan alis, berusaha lepas, lalu menendang pinggangnya. Judo? Sopong mengejek, memutar,
melepaskan kuncian dan melemparkannya ke pasir. Bang! T6 Din terkejut. Kau baik-baik saja? Dia ulurkan tangan. Aku baik. Dia pulih, membiarkan dia menariknya berdiri. Lanjut. Dia mundur. Baik. Dia menepuk pasir, menyerang lagi. Drone merekam semuanya. Dewi itu kuat, seperti berbeda. Tetap saja, dia dikalahkan Sop Hong, memalukan bagi seniman bela diri. Aku akan naik, lihat saja. Abaikan dia, Pulau Huyen Nguyen tak menerima penganggur. Waktu berlalu lambat, hampir sejam. Sop Hong, Enam Din, hentikan, cuci tangan untuk sarapan. Van Han memanggil. Baik. Dia menahan tendangan sambil menjawab. Cukup hari ini. Dia berkata lembut. Baik. Dia basah oleh keringat, tapi puas. Mereka mencuci di sungai dan kembali. 3 panci besi mendidih, 1 sup laut, 1 daging rebus, dan 1 dengan belut, abalon, teripang, harum seperti Buddha melompati tembok. Harum sekali. Nhan Hungok menghirup dalam, tak sabar dengan sumpit. Ini. Van Han menyerahkan sumpit ke Sop Hong dan T6 Din. Hati-hati tulang. Ngotin Nguyat mengingatkan. Dia mencicipi belut, matanya berbinar, mengangguk. Lezat. Aku tak tahu masak belut, hanya direbus bersama. Van Han malu. Enak sekali. Mata Han Hungok berkilau. Baguslah. Van Han lega, pertama masak belut tanpa tradisi, tetap lezat. Sangat enak. Sop Hong angkat jempol. Dengan nasi bisa jadi nasi belut. Van Han menyesal, ingat video, mudah tapi tanpa nasi. Hanya lebih 70 hari, tahan sebentar. Sop Hong menenangkan. Di kota kita bisa makan apa saja. Hehe, bukan menahan, hidup di sini baik. Mulut Liu Yemong penuh belut, tapi semua paham. Ya, 2 bulan lebih lagi kita pulang, agak berat berpisah. Han Hungok setuju, dia suka hidup bebas ini. Terasa seperti bertahan hidup. Liu Yetu berbisik. Ya, setelah 73 hari semua berakhir. Han Tan Ngok menghela napas. Berapa banyak tersisa di pulau? Han Hungok bertanya. Siapa tahu. Ngotin Nguyat menatap drone. Sedikit sekali? Liu Yemong terkejut. Ya, Tin Nguyat bilang 6 tim tersisa. Sop Hong merendah suara. Kau membocorkan? Ngotin Nguyat tersenyum pahit. Jadi kita 3 besar? Han Tan Ngok bersemangat. Selalu kita. Sop Hong yakin. Meski 2 tim tersisa, bukan tandingan. Hehe, percaya diri sekali, tampan. Liu Yemong menggoda. Bab 928, Minyak Anjing Laut. Sop Hong memerah, didorong begitu membuatnya malu. Ehem. Ia batuk 2 kali, menyuapi Liu Yemong sepotong belut, lalu berhenti dan memberi potongan lain agar bibirnya pulih. Setelah setengah jam, mereka selesai sarapan dan kembali bekerja, kali ini merebus air laut untuk garam, yang menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Saudari Han dan saudari Liu menggali parit, gadis itu dan Ngotin Nguyat merebus air, sementara Sop Hong dan T6 Din pergi ke pantai jauh menjelajah. Sifat tenang T6 Din membuat suasana halus dan hening, hanya suara ombak. Yah. Sop Hong mencari kata tapi tidak tahu apa. T6 Din menoleh, masih diam. Ia tetap menatap ke depan, melangkah. Drone merekam, penonton membanjiri komentar. Haha, Sop Hong bertemu Dewi tapi tidak bisa. Sekarang aku tahu, mereka ke Pulau Huyen Nguyat hanya untuk berlatih. Apalagi kau pikir, mereka merindukannya? Ehem, jujur aku memang pikir, dia langka dan menarik. Mereka berjalan diam, lebih dari 10 menit melewati tebing, pemandangan membuat berhenti. Sepertinya perjalanan ini berharga. Sop Hong tersenyum, di balik tebing ada hutan kelapa besar dan anjing laut berjemur. Anjing laut? Anjing laut? T6 Din mengernyit,
tidak yakin. Haha, itu anjing laut. Sop Hong berkata lembut. Anjing laut adalah mamalia, tubuh seperti tetesan, anggota jadi sirip, pandai berenang. Ada 11 spesies diketahui, tersebar luas, terbanyak di Antartika. Beda? Ia mengernyit, baginya anjing laut dan singa laut sama. Tentu, anjing laut dan singa laut keluarga sama, tapi beda. Sop Hong jelaskan. Mereka beda taksonomi, tubuh, penampilan, seperti telinga, bintik, rambut. Beberapa anjing laut berbintik, singa laut tidak. Anjing laut terlihat hanya telinga. Ia mengangguk, entah dengar atau tidak. Ayo lihat. Sop Hong menuju hutan, tak ganggu anjing laut. Bisa dimakan? Ia tanya. Kenapa? Ia tekan. Tapi ada minyak anjing laut. Katanya pelan. Minyak? Ia berkerut, ingat, lalu tanya. Mau makan? Minyak dari lemak, mengandung omega 3, asam lemak berharga, anti radang, turunkan lemak, rilekskan pembuluh. Juga EPA disebut pembersih pembuluh, baik untuk stroke, lumpuh. Juga DHA dan DPA, DHA disebut emas otak, penting bagi otak dan penglihatan. Beberapa spesies sudah punah. Ia tertegun lalu geleng. Aku tidak perlu, tapi Van Han dan Hungok mungkin. Mereka tidak. Ia geleng, nutrisi cukup. Tapi minyak ingatkan masak suplemen untuk tubuh, penglihatan, pendengaran, penciuman. Ia punya ramuan, tapi herba jarang. Baik. Matanya berkilat, lalu jalan lagi. Wajah dingin, hati baik. Ia tersenyum dan ikut. Hutan dekat, beberapa langkah masuk. Periksa ada kepiting kelapa. Katanya melangkah. Ia ikut, waspada dan ingin tahu. Ada kepiting kelapa. Segera ia tangkap 1, lalu 2, 3, 4. Ia taruh di pasir, tepuk tangan, berkata, Enamdin, lihat kepiting, aku panjat ambil kelapa. Baik. Ia jawab, pakai ranting untuk tahan kepiting. Ia panjat, turunkan kelapa. Cukup minum. Gumamnya, ambil 1, berkata, ayo kembali. Baik. Ia jawab, angkat kepiting terikat, berbalik pergi. Bab 929, pergi atau tinggal. Matahari menggantung di siang hari. Di utara Pulau Huyen Nguyet, dalam gua, Tran Chi Hai dan Hei Siong makan siang. Tanpa daging lagi. Tran Chi Hai mengaduk sayuran dengan sumpit kayu. Bosan. Gluk. Perutnya protes, memaksa dia memasukkan sayuran. Hampir 10 hari tanpa daging, perburuan pagi gagal. SSS, licin. Hei Siong, wajah datar, mengunyah sayuran. Tran Chi Hai menyipit bertanya, enak? Tidak enak, tapi lapar. Hei Siong menjawab. Tran Chi Hai meringis, mengunyah pahit. Tiba-tiba berbisik, kita lihat Sop Hong? Hei Siong berhenti, menatap. Jangan tatap aku, saudara Zhao bilang periksa. Jika Sop Hong sekuat itu, kita sia-sia. Dan mungkin ada daging. Terserah. Hei Siong bergumam, hanya pekerja, patuh. Sebenarnya, perintah cukup. Jadi putuskan, selesai makan kita berangkat. Tran Chi Hai tersenyum. Kali ini dia ingin pendapat Hei Siong. Hei Siong diam, hendak sarankan besok, tapi tahan. Lebih 10 menit, mereka berkemas, menuju bukit. Semoga tidak bertemu serigala merah. Tran Chi Hai bergumam, rute lewat hutan bambu, padang, lalu bukit rendah. Hei Siong tetap diam, perlu 4 hari ke tempat Xiao. Mau mati cepat, baik. Hei Siong melirik. Aku tidak, Dewi menunggu. Tran Chi Hai mengeluh. Dewi? Hei Siong bingung. Nha? Dia menebas ranting. Siapa dewimu? Tran Chi Hai mendesak. Tidak ada. Hei Siong tenang. Mustahil, semua punya dewi.
Tran Chi Hai ngotot. Hei Xiao mengatupkan bibir, menahan marah, mempercepat langkah, memaksa Tran Chi Hai mengejar. Di tempat lain, ayah dan anak Zhang juga tak lebih baik. Ayah, mari pulang, sudah sore. Zhang Ze menatap langit, sore, hampir 4 jam ke camp. Perburuan hari ini, kosong, jebakan gagal. Ayah, kemarin kau bilang sama. Zhang Ze menghela. Aku bilang? Zhang Quan memerah. Ya, bukan hanya kemarin, juga kemarin lusa dan 3 hari lalu. Zhang Ze menambah sambil bawa kapak. Zhang Quan meringis, marah, bocah, cepat bosan? Lagi. Zhang Ze bergumam, tahu kata ayah sia-sia. Setelah lama, Zhang Quan menghela, jika tak pulang, tidur di luar. Zhang Ze berkerut, tak bisa jawab. Ayah, tinggalkan rawa, cari tempat lain, tinggal percuma. Dia sarankan. Pergi? Kemana? Zhang Quan berhenti, menatap. Kemanapun, setengah bulan di sini, bahkan ayam hutan pun tak ada. Zhang Ze tegas. Tak ada ayam hutan, tapi babi hutan. Zhang Quan dingin. Bukankah kita sepakat tak sebut babi? Zhang Ze muram. Lupa beberapa hari lalu? Beberapa hari lalu, mereka buru babi. Akibatnya dikejar, lolos saat babi terperosok rawa. Baik, cukup, tapi sikapmu membuatku marah. Zhang Quan menggeram, memelintir telinga anaknya. Ampun ayah, jangan mempermalukan. Zhang Ze sakit, tak pernah melawan. Lalu apa? Zhang Quan dingin. Zhang Ze celetuk, kehilangan muka, tak dapat istri. Masuk akal. Zhang Quan berpikir lalu melepaskan. Ayah, kejam sekali, ibu akan pukul. Zhang Ze meringis. Kata lagi. Zhang Quan mengancam, takut istrinya tahu. Uhuk, aku salah. Zhang Ze cepat mengaku. Lanjut. Zhang Quan angkat dagu. Bab 930, tambahkan aku satu bagian. Pergi dari sini, sebenarnya mau kemana? Zhang Quan menatap putranya. Mari ke timur, kita pergi ke timur. Zhang Ze tenang lalu mengarang, menurut aturan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, timur menerima cahaya lebih awal, jadi sumber daya di sana pasti bagus. Masuk akal. Zhang Quan mengangguk setuju, lalu berkata, karena tidak menangkap babi hutan, mari ke timur, tidak ada alasan menunggu di sini lagi. Zhang Ze merasa tak berdaya, ternyata ayahnya masih memikirkan babi hutan. Tunggu sebentar. Zhang Ze buru-buru mengejar, berteriak, kalau pergi pun harus 2 hari lagi. Siapkan makanan di jalan, untuk berjaga-jaga. Zhang Ze sabar menjelaskan, lebih baik siap untuk segala kemungkinan. Masuk akal. Zhang Quan mengangguk lagi, berhenti dan berkata, kalau begitu besok kita kembali, malam ini kita berkemah di luar, lihat apakah bisa dapat makanan. Mulut Zhang Ze berkedut, bukankah ini menyakiti diri sendiri? Cepat, ke arah sini, mungkin dapat makanan. Zhang Quan mendesak. Di sisi lain, Su Feng dan para gadis bermain di pantai, mereka sudah berganti baju renang, berenang di air dangkal. Awas, gunung emas air. Liao Yimeng berseru nakal, memercikan air ke kakaknya. NK Box. Biur. Mulut Liao Yichu bergetar, tak bisa menghindar, kena air di wajah. Puih. Dia meludahkan air laut, lalu menerjang adiknya. Ah, ampun. Liao Yimeng berteriak, berenang cepat. Liao Yimeng, berhenti kau. Liao Yichu marah. Hati-hati, kalau lelah naik ke darat, awas kram. Su Feng setengah berbaring di pasir, membiarkan laut membasuh kakinya. Setelah kembali dari hutan kelapa, dia menceritakan tentang anjing laut, lalu membawa mereka melihat sampai sore sebelum pulang. Su Feng, besok benar-benar pulang? Yun Han naik dari laut, duduk di sampingnya. Mungkin bisa tinggal 2 hari lagi. Su Feng mengusap kepalanya, mencabut rumput laut. Yun Han menggeleng, berkata lembut, lebih baik pulang,
Kalau tidak kelinci tidak ada makanan. Jangan khawatir, jerami cukup untuk 3 atau 4 hari. Su Feng menjawab lembut. Pulang saja, di pantai tidak bisa lakukan hal lain. Yun Han polos berkata. Baik, aku dengar. Su Feng berbaring di pasir, ombak membasuh kakinya. Su Feng, ayo berenang. Wu Qingyu memanggil. Datang. Su Feng duduk, bertanya, kau masih berenang? Tidak, kulit terlalu gelap, aku mau minum. Yun Han berkata lembut, berdiri. Baik, jangan lari-lari. Su Feng mengingatkan. Hom, kau mau air juga? Yun Han bertanya. Tidak. Su Feng melambaikan tangan, lalu masuk laut. Para gadis menyiapkan makan malam, segera Liao Yimeng berambut basah ikut membantu. Makan malam apa? Dia bertanya, menggosok tangan. Kepiting kelapa, sup ikan, dan rebusan daging. Yun Han berkata riang. Ikan ditangkap Su Feng, 4 ikan laut, cukup untuk 1 makan. Liao Yimeng menyingsingkan lengan, tersenyum, rebusan biar aku, sup ikan kau saja, lebih enak. Baik. Yun Han menjawab lembut, mereka berbagi tugas dan sibuk. Perlu bantuan? Saudarin Han datang bertelanjang kaki, duduk di dekat api. Tidak, sangat mudah. Yun Han menjawab, dia masukkan ikan dan talas ke panci besi, menyiapkan sup. Dia bertanya, Su Feng di mana? Masih mandi. Wu Qingyu menjawab, dia kembali dengan Jie Weiting dan Liao Yichu. Yun Han melihat ke arah sungai kecil. Tenang, laki-laki tidak apa-apa. Liao Yimeng berkata riang. Wajah Yun Han memerah, kembali menyiapkan jahe untuk sup. Lalu dia mengolah kepiting kelapa, menaruh panci tanah di api, membersihkan dan memasukkan kepiting, menambah air untuk direbus. Lebih 10 menit kemudian, Su Feng kembali, rambut basah, duduk. Keringkan rambutmu, angin laut kuat, hati-hati sakit kepala. Yun Han menegur lembut. Malam sudah turun, bintang bertabur, angin laut makin kencang. Baik. Su Feng tertawa, mengelap rambut. Aneh, terasa lebih dingin. Wu Qingyu menggosok lengan, mendekat ke api. Apa ini perubahan angin muson? Liao Yimeng ragu. Tidak, hanya angin. Su Feng menggeleng, dia sudah melihat langit, malam ini tak. Hujan, hanya muson membuat lebih dingin. Itu bagus. Liao Yimeng lega, tak mau basah lagi. Su Feng tersenyum pahit, merasa punya banyak pekerjaan cocok, tapi paling dia ingin berusaha sendiri. Sekarang dia tak kekurangan kerja. Tidak, tidak, Su Feng bilang kalau kembali ke kota akan ikut aku berusaha. Liao Yimeng berkata polos. Ah, benarkah? Semua gadis menatapnya. Ya. Su Feng mengangguk tersenyum. Aku juga. Han Qingyu angkat tangan. Ya, Qingyu juga. Su Feng mengangguk lagi. Usaha apa? Ceritakan. Wu Qingyu mendorong. Rahasia dulu, hanya tahu itu legal. Su Feng batuk, berkata serius, bagaimana jalankan harus menang lomba dulu. Sangat misterius. Yun Han manyun, dia tak tahu rencananya. Kalau begitu biar aku ikut satu bagian juga? Wu Qingyu bertanya, menatap. Bukankah kalian sudah tidak kekurangan uang? Su Feng tersenyum pahit. Bab 931, Kekejaman Hati Seorang Wanita. Siapa yang menolak banyak uang? Ngotin Nguit sedikit mengerutkan alis, suaranya rendah. Tapi uang bukanlah hal terpenting. Lalu apa yang terpenting? Espong terkejut. Omong kosong, tentu saja kamu. Ngotin Nguit tersenyum penuh arti. Liu Yemng melotot, langsung berkata. Tin Nguit, apa kamu juga suka espong? Segera setelah itu dia terdiam, menyipit curiga. Apa yang barusan mau kamu katakan? Siapa lagi? Tidak, hanya Van Han. Liu Yemng berkedip gugup, menghindari tatapan. Apa? Wajah cantik Van Han memerah,
menunduk malu. Mari kembali ke pokok. Espong batu kecil, merasa topik makin menyimpang. Maksudku aku menghargai dirimu, aku merasa di masa depan kamu akan meraih pencapaian besar, jadi aku ingin berpegang erat sejak dini. Ngotin Nguit berbisik. Ya? T6NH mengangguk, bahkan hanya dari seni bela diri saja, masa depan Espong tidak akan sederhana. Terima kasih atas doanya. Espong tersenyum, tak menyangka jawaban itu. Liu Yemng bernapas lega, bergumam. Kaget, kupikir Tin Nguit ingin merebut prianya. Apa yang kau katakan? Liu Yetu memiringkan kepala. Tidak, tidak ada. Liu Yemng buru-buru menggeleng, lalu mengalihkan. Sarapan hampir siap, keluarkan mangkuk dan sumpit. Baik. Han NHNGC menjawab, bangkit, membilas cepat, lalu membagikan. Tak lama, makan malam panas dimulai. Di pantai terdengar pujian, disusul tawa saat berbagi makanan. Bek, Liu Yemng mengusap perut, air kelapa habis. KMNG, masih mau? Van Han memegang kelapa setengah penuh. Tidak, aku tidak kuat lagi. Dia menggeleng, menepuk perut buncit. Setelah sarapan masih pagi, kita bisa lihat tempat lain. Espong menambah kayu. Ah, mau jelajah tempat baru? Dia semangat. Ya, aku ingin menyusuri aliran kecil ke hutan. Dia menjawab sambil tersenyum. Dia berkata serius. Kalau begitu besok kita berangkat lebih awal. Tergantung kalian bangun kapan. Dia berkata lembut. Baik, besok aku yang bangunkan dulu. Dia tersenyum, diam-diam menyetel jam biologisnya, berniat bangun saat matahari terbit. Janji. Dia menegaskan. Tentu. Dia tertawa. Biarkan aku tidur lagi, bangunkan saat sarapan. Ngotin Nguit berkata pelan. Sama. T6NH tenang. Aku juga, sarapan serahkan padamu. Liu Yetu berkata pada adiknya. Menyebalkan, semua mau tidur lagi. Dia manyun. Hahaha. Dia tertawa, sebenarnya mereka bangun hanya beda menit, karena tidur cepat. Mau main lempar orang, biar Espong melemparmu. Liu Yetu berkata dingin. Kakak, baru sadar kamu kejam. Dia bergetar pura-pura. Terlambat. Dia menjawab. Yang paling kejam adalah hati wanita, itu kamu. Dia bergumam. Bibir Liu Yetu bergetar, tak bisa bicara. Hahaha. Semua tertawa, bahkan T6NH tersenyum. Aku dulu, Van Han ikut? Dia angkat tangan. Liu Yetu mengernyit, kenapa tidak dirinya? Aku tidak main, baru makan banyak. Van Han menggeleng, dia banyak diberi makan. Lalu siapa? Dia bertanya. Kaktu. Han NHNGC berkata polos. Dia tidak bisa, benar-benar muntah. Dia melambaikan tangan. Liu Yetu membuka mulut, tak bisa menyangkal, memang benar. Kalau begitu aku. Han NHNGC berdiri bersemangat. Ayo. Dia sudah siap di pasir. Mereka berlari, segera teriak terdengar. Ngotin Nguit dan yang lain ikut bermain. Waktu berlalu, pagi berikutnya matahari naik perlahan. Ngo? Dia mengernyit, membuka mata, jam biologis membangunkannya. Dia menguap, melihat gadis tidur di pelukannya, tenang. Saat cahaya masuk, dia meletakkannya perlahan, meregang, lalu bangun. YMNG, bangun. Dia menggoyang yang masih tidur. Biarkan aku tidur lagi. Dia bergumam, menyembunyikan wajah. Dia tersenyum pahit, bukankah dia yang bilang bangun awal? Dia tetap tidur, tapi Han Tanengece sudah bangun. Pagi. Dia mengusap mata. Pagi. Dia menjawab hangat. KMNG belum bangun? Dia tertawa kecil. Biarkan saja. Dia melambaikan tangan, lalu ke aliran kecil untuk cuci muka,
tahu hari ini dia yang masak. Lebih dari 1 jam kemudian, Liu Yemng mencium aroma, membuka mata, duduk. Dia sibuk di depan api, 3 panci mendidih. Kenapa tidak bangunkan aku? Dia memakai sepatu keluar. Aku sudah, kau bilang tidur lagi. Dia mengangkat bahu tak berdaya. Bab 932, Raja Sayuran. Tentu, itu sebabnya aku biarkan kau tidur, kata Espong lembut. Liu Yemng setengah menutup mata dan berkata ragu, aku merasa kau mengada-ada, bicara omong kosong. Haha. Espong tertawa tak berdaya dan menggoda. Apakah kau akan melafalkan semua idiom? Tidak, aku tahu banyak lagi. Liu Yemng memutar mata. Saat Espong memanggilmu, aku dengar semua. Suara Liu Yetu terdengar dari belakang. Aku tidak bisa membuka mata. Liu Yetu memerah, dia ingat, tapi matanya tidak bisa terbuka. Sebenarnya, hanya ingin tidur lagi. Liu Yemng berbisik. Ya? Liu Yetu batuk ringan mengaku. Tidak, lain kali harus serat aku bangun. Liu Yemng berkata serius. Dan jika kau masih tidak bisa bangun? Espong bertanya sambil tersenyum. Lalu, Liu Yemng mengernyit berpikir. Cukup pukul sekali, itu baik. Liu Yetu berkata sambil cuci muka. Ide bagus. Espong tersenyum menggoda. Ya, tidak mustahil. Mata Liu Yemng berkilat, lalu ia mengejar kakaknya ke sungai. Hah? Espong tertegun, tidak mengerti kata-katanya. Aku dengar semua. Ngotin Wit muncul dan menepuk bahunya. Ah. Apa? Espong menatapnya, aneh merasa bersalah. Jangan pura-pura. Ngotin Wit tersenyum penuh arti. Lagi? Mulut Espong berkedut, bingung. Apa? Ada sesuatu di wajahku? Van Han bertanya penasaran, sambil mengusap wajah. Tidak ada, cepat cuci lalu sarapan. Espong berkata lembut. Sebentar kemudian, semua duduk dengan mangkuk tanah liat sarapan. Ya? Espong mengangguk. Van Han menekan bibir, khawatir tapi diam. Jangan khawatir, keselamatan paling penting. Espong mengelus kepalanya, dia mengenalnya baik. Ya, itu bagus. Van Han tersenyum dan menyajikan makanan padanya. Setengah jam kemudian, sekitar jam 8, mereka berangkat dengan keranjang bambu. Espong memimpin mereka menyusuri sungai ke hulu, setelah setengah jam masuk hutan. Krak. Dia mengayunkan kapak memotong cabang dan sulur. Kakak Mng, kenapa hari ini kau tampak aneh? Van Han bertanya ragu. Dia hanya malu. Ngotin Wit bercanda. Mungkin sungkan. Liu Yetu melirik adiknya. Apa? Han Nhngc juga penasaran. Tidak ada. Liu Yemng cepat menutup mulut kakaknya. Liu Yetu cemberut marah. Ngotin Wit tertawa dan melirik Espong. Batuk, di depan tampaknya ada sesuatu bagus. Espong berdehem. Apa? Liu Yemng fokus. Muncul hamparan besar tanaman hijau, tiap satu dengan daun sebesar kepalan, mirip buah aneh. Mereka cepat maju dan berhenti di depan tanaman. Itu tanaman berdaun dengan kuncup di tengah, tidak yakin buah atau bunga. Terlihat familiar, mungkin pernah lihat di supermarket. Ngotin Wit berpikir. Artichoke. T6nh berkata pelan. Artichoke, juga disebut tistel, adalah herba tahunan dari keluarga Daisy. Itu sayuran berharga bergizi, dihormati di luar negeri sebagai raja sayuran. Bagaimana makan? Daun atau kuncup bunga? Liu Yemng bertanya tertarik. Makan bagian kuncup, kata Espong. Potong sisanya, tidak sulit. Liu Yemng memotong artichoke dengan pisau. Tidak hanya bisa dimakan, juga berharga. Kata Espong lembut, disebut raja sayuran. Raja sayuran? Nama besar sekali.
Van Han terkejut. Jadi? Gadis-gadis bertanya. Punya antioksidan, anti penuaan, anti tumor, turunkan tekanan dan dukung ginjal. Kata Espong, sudah melihat mata mereka bersinar. Benar, mata mereka bersinar. Banyak manfaat, tidak bisa sia-sia, potong semua dan bawa. Ngotin Nguyen gulung lengan dan membantu. Antioksidan dan anti penuaan juga. Liu Yetu tidak tahan, mencabut artichoke untuk ditanam. Wanita. Espong tertawa tak berdaya. Sebenarnya artichoke juga obati pencernaan buruk, cegah sembelit, lindungi arteri jantung. Sering makan juga lindungi hati ginjal, tingkatkan detoks. Penonton komentar ramai. Berhenti, ayo supermarket beli sekarang, barang bagus begini tidak bisa tunggu. Bodoh, aku sudah pesan 20 jin. Aku beli 1. Gerobak penuh, istriku pasti senang. Di depan saudara, harus pamer, bawa banyak. Minggir, biar aku bangunkan dia. Haha. Bab 933, Markisa Pisang. Yungok, di belakangmu ada akar lain, potong dan bawa. Liu Yemong menunjuk. Baik. Han Yungok berbalik, di balik semak ada artichoke. Di sini ada yang kecil, gali untuk tanam. Van Han ceria, ia angkat daun dan temukan tunas. Gali dengan tanah, lebih mudah hidup. Liu Yetu ingatkan. Segera, keranjang bambu setengah penuh. Pak pak pak. Ia tepuk tangan, tertawa. Selesai? Ayo ke depan. Sop Hong angkat keranjang. Sop Hong, biar aku bawa. Van Han berkata. Tak perlu, mari. Sop Hong genggam tangannya, berjalan. Sangat dominan. Van Han gumam, tapi senyum manis, langkah ringan. Gadis-gadis saling pandang. Sop Hong, bagaimana makan artichoke ini? Ngotin Nguyet tanya. Ah, kakak Tin Nguyet belum coba? Liu Yemong kaget. Benar. Ia tertawa. Rebus 10 menit cukup. Sop Hong senyum. Ia lihat keranjang, 8 orang makan sekali habis. Sop Hong, kita tersesat? Liu Yetu cemas, hutan tak seperti sungai. Tidak, Big White pemandu. Sop Hong menatap ke atas, bayangan hitam berputar. Ah, Big White kapan datang? Liu Yemong terkejut. Selalu ada, kalian tak sadar. Sop Hong jawab lembut. Bagus. Liu Yetu lega. Dan yang nekat ini, serigala pun tak takut. Sop Hong lirik anak anjing. Mereka masuk lebih dalam, jalan lurus, Big White atur arah. Sungai berliku, hutan pendek tapi bersih liana, masih temukan baru. Berhenti sering cari herbal, lebih 2 jam lewat. Ah, buah apa itu? Van Han seru. Sulur berbuah emas, mirip mangga dan pisang. Pisang baru? Atau mangga? Han Yungok penasaran. Hati-hati, bisa beracun. Han Tan Ngok tarik adiknya. Benar. Han Yungok ingat perjalanan, banyak tanaman beracun. Aku tidak tahu. Liu Yetu geleng, lihat Sop Hong. Tapi dia tahu. Passiflora tarminiana? Nama aneh. Ngotin Nguyet berkata. Jadi, pisang aneh atau markisa? Liu Yemong serius. Kepalamu aneh. Liu Yetu melotot. Mata Van Han cerah. Jadi, ini markisa? Ya, jenis markisa. Sop Hong angguk. Passiflora tarminiana matang kuning, bentuk pisang atau mangga, daging manis berair, aroma pisang, jeruk, mangga. Bergizi, untuk koktail, kue, es krim, minuman. Dengan matahari, berbuah sepanjang tahun, tahan dingin, mudah rawat. Hari ini panen bagus. Ngotin Nguyet ambil 1, cium, telan ludah. Coba. Sop Hong berkata. Baik. Ia kupas,
terlihat daging emas, mirip markisa biasa tapi lebih pekat. Ia makan, alis berkerut lalu santai, mata berbinar. Enak, asam manis. Ia ambil lagi, beri Sop Hong. Coba. Ya, lebih manis dari markisa biasa. Sop Hong makan, aroma buah penuhi mulut. Ya, Enam Din coba juga. Ngotin Nguyen tawarkan. Aku juga mau. Liu Ye Mong buka mulut. Ini. Ia beri potongan terakhir. Liu Ye Mong kunyah, angguk. Pertama kali makan markisa manis begini, dengan aroma pisang dan mangga. Dengan krim pasti sempurna. Ngotin Nguyet berkata. Berhenti, aku ngiler. Van Han bercanda. Bab 934, Bat Ma On. Kita bisa menyiapkan makanan malam ini. Suop Hong berkata sambil tertawa. Ya, tentu saja. Liu Ye Mong mengatupkan bibir dan cepat mengangguk. Para gadis membantu, segera memetik semua buah markisa matang, hanya menyisakan beberapa yang hijau untuk lain kali. Balikan daunnya hati-hati, bisa saja tersembunyi. Liu Ye Mong mengingatkan. Han Tan Ngok berbisik. Tidak, aku sudah memeriksa dari atas. Mereka memetik banyak, memenuhi keranjang bambu, warna emasnya menggugah selera. Mari lanjut. Suop Hong berkata lembut. Kalian duluan, aku dan kakakku bawa keranjang. Liu Ye Mong berkata riang, memberi isyarat pada saudarinya. Aku bisa bantu juga, kasih satu sisi. Han Tan Ngok berkata tulus. Tidak perlu, markisa ringan. Liu Ye Mong melambaikan tangan, bersama saudarinya mengangkat keranjang. Benar-benar tidak apa-apa? Van Han bertanya ingin membantu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Liu Ye Tu menjawab tenang. Terima kasih sudah repot. Suop Hong berkata lembut, keranjang tidak berat, satu orang pun sanggup, apalagi kakak beradik kuat. Van Han tertawa. Kalau lelah, kita bergantian. Baik. Kakak beradik itu menjawab. Rombongan melanjutkan, Suop Hong dan gadis itu di depan, lalu kakak beradik dengan Ngotin Nguyet dan Han Hungok, terakhir T6 Din dengan Han Tan Ngok. Mereka berjalan sambil istirahat, Suop Hong juga mengambil banyak ramuan, beberapa bagus untuk dimasak. Waktu berlalu, matahari condong ke barat, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Belum sampai juga. Van Han menggenggam erat tangan Suop Hong. Liu Ye Tu berbisik. Hampir gelap, kita harus cepat. Terasa familiar? Van Han melihat sekitar, agak familiar tapi lupa. Ngotin Nguyet bertanya. Maksudmu kita pernah ke sini? Ya, di depan hutan monyet. Suop Hong mengangguk. Ah, berarti benar, kita sudah dekat. Mata Liu Ye Mong berkilau. Ya, ayo lihat. Suop Hong menggandeng gadis itu. Sekitar 15 menit kemudian, suara monyet nyaring terdengar, membuat merinding. Sepertinya benar. Van Han menghela napas lega. Biar saja, akan kuberi pelajaran. Ngotin Nguyet mengambil busur Liu Ye Mong, siap dipakai sebagai tongkat. Tidak apa, kita lanjut, ada si kasar di sini. Suop Hong mengelus kepala gadis itu, memimpin rombongan. Para gadis buru-buru mengikuti, tetap waspada. Cici-aa. Suara makin dekat. Ta-ta. Si kasar juga memanggil, waspada. Suop Hong. Van Han tegang. Tidak apa. Suop Hong menjawab tenang. Tak jauh, daun bergoyang, monyet mengintip dari atas. Ta-ta. Si kasar bersuara. Bat Ma On, jangan ganggu kami. Liu Ye mau mengacungkan tinju. Cici-aa. Suop Hong, mereka ingin buah kita. Liu Ye Mong gugup, monyet menatap keranjang. Tidak apa, lanjut. Suop Hong melambaikan tangan. Beri aku artichoke. Han Tan Ngok berkata maju. Baik. Suop Hong setuju, membebaskan tangannya. Mereka berjalan, kurang 100 meter monyet menyerang.
Cici Aa. 7-8 monyet turun cepat, menyerbu keranjang. Ah, pergi sana. Liu Ye Mong berbalik, menendang mengusir. Hati-hati, jangan sampai digigit. Suop Hong memperingatkan, gigitan hewan liar berbahaya. Ya? Para gadis menjawab. Minggir. Ngotin Nguyat mengayunkan busur, mengusir monyet. Pergi. Wajah Suop Hong dingin, menendang satu monyet terbang. Jangan rebut articokeku. Han Tan Ngok memeluk keranjang, lincah menghindar. Ta. Si kasar jadi garang, menggigit monyet jatuh. Cici Aa. Aku tidak mau daging monyet, pergi. Suop Hong bersuara dingin, memanah seekor jatuh ke semak. Ta. Si kasar terus garang, mengusir monyet. Akhirnya tenang. Ngotin Nguyat menghela napas, telapak tangannya basah keringat. Cepat jalan. Liu Ye Mong mendesak. Ya, ayo cepat. Fan Han menarik Suop Hong. Tap tap tap. Para gadis berlari menyusul. Ta. Si kasar masih memperlihatkan taring. Ayo pergi. Suop Hong memanggil, ia pun mengikuti. Hampir 1 jam kemudian, suara air mengalir terdengar, beberapa meter lagi muncullah tempat persembunyian. Sudah sampai, akhirnya. Liu Ye mau menghela napas. Berlari membuka pintu. Kreek. Si putih besar turun, selesai tugas memandu. Bab 935, hanya makan bagian ini? Capek sekali, duduk dulu lalu bicara. Liu Yemng meletakkan keranjang bambu, lalu duduk di kursi malas, setengah berbaring tak mau gerak. Aku juga capek. Ngotin Wit ikut duduk, menyandarkan kepala di paha Liu Yemng. Kalian istirahat saja, aku siapkan makan malam. Fan Han berkata lembut. Dia agak malu, sepanjang jalan ditarik tangan oleh Espong, lalu digendong oleh saudari Liu dan dirinya. Kau juga istirahat, makan malam bisa nanti. Espong menekan bahunya, membuatnya duduk. Aku tidak capek. Fan Han berkata polos. Tidak capek? Kaki gemetar. Dia mencolek pahanya, gemetaran jelas. Ini? Dia merah padam, mata mencari alasan. Jangan paksa, kita bukan orang asing. Dia jongkok, melepas sepatu botnya. Benar, jangan terburu. Ngotin Ngui tersenyum ramah. Espong. Suaranya pelan. Apa? Dia menoleh. Apakah bau? Dia ingin menarik kakinya, tapi dia menahan. Dengar saja. Dia tersenyum. Tidak. Dia menghindar, menahan napas. Dia tertawa, tenang, tidak bau. Sungguh? Wajahnya merah. Sudah, istirahat. Dia mengambil keranjang, naik. Sungguh perhatian. Ngotin Nguit berkedip menggoda. Kakak Tin Nguit, jangan goda aku. Dia menunduk. Hahaha. Ngotin Nguit tertawa. T6NH juga naik dengan keranjang. Bang. Sebuah ranting terbang keluar jendela, jatuh ke pagar, itu makanan Maucu, daunnya layu. Mengejutkanku. Ngotin Nguit memegang dada. Di dalam, Espong menyalakan api, cahaya memenuhi ruangan. Mereka suka padamu. T6NH berkata. Entah kenapa. Dia tertawa. Sebenarnya karena paket sistem, ada kemampuan menarik hewan. Malam ini masak apa? Dia berpikir. T6NH duduk, tak pandai masak. Rebus daging, sederhana. Dia memutuskan, menyiapkan daging asin. Kau masak malam ini? Saudarin Han masuk, menggantung senjata. Ya. Dia menjawab. Perlu bantuan? Han NHNGC menggulung lengan. Cuci articoke, jangan kupas, cukup bilas. Dia berkata lembut. Berapa? Matanya bersinar.
1 per orang, 8 saja. Dia menjawab. Sedikit sekali, tidak kurang? Dia tersenyum, cukup, lebih enak. Baiklah. Dia turun membawa keranjang. Tok tok tok. Segera kembali dengan yang lain. Aku tidak capek. Dia tertawa. Keluarkan es dulu, nanti makan krim. Dia mengganti topik. Baik. Van Han menelan ludah, mengambil es khusus. Mau aku bantu? Liu Yemeng bertanya. Nyalakan api. Dia berkata, senang dibantu. Tentu, aku menyalakan api 30 tahun. Dia bercanda, memasukkan kayu. Aku tidak buruk. Dia melirik. Hahaha. Dia tertawa, meletakkan panci air. Beri aku. Dia mengambil keranjang, memasukkan artichoke. Ah, langsung direbus? Dia bertanya. Ya, 10 menit. Dia menambahkan garam, menutup. Enak tidak? Dia ragu, seperti kol rebus. Nanti tahu. Dia tersenyum misterius, melanjutkan rebusan. Selain itu, ada sayur liar, salad, sup laut, dan tumis. Biar aku buat salad. Ngotin Nguyen mengikat rambut. Silakan. Dia menjawab. Setengah jam kemudian, makan malam siap, mereka duduk. Tidak tahan, coba artichoke dulu. Liu Yemeng mengambil satu. Tangannya berhenti, menatap, bagaimana makan, gigit langsung atau kupas? Kupikir kau tahu. Ngotin Nguyen tersenyum. Dia mengambil satu, mencabut daun, menunjuk daging putih kecil. Bukan, cara luar negeri, hanya bagian ini. Apa? Hanya sedikit ini? Liu Yemeng membelalak, bagian lebih kecil dari kuku. Bab 936, Panen Anggur. Benar, kebanyakan orang biasa hanya makan bagian ini. Sop Hong mengupas daun dan memasukkannya ke mulut, menggigit bagian putih. Liu Yemeng terdiam lama sebelum berkomentar, ini terlalu sedikit. Ngotin Nguyen melihat mangkuk artichoke, tersenyum pahit dan berkata, memang terlalu sedikit, satu potong tidak cukup untuk gigi. Bagian ini tidak bisa dimakan? Han Tan Ngok menunjuk daun yang dikupas dan bertanya. Krek. Han Tan Ngok juga memasukkannya ke mulut, mengunyah, lalu mengernyit, wajahnya sulit dijelaskan. Kakak, rasanya bagaimana? Han Hu Ngok penasaran bertanya. Han Tan Ngok susah payah menjawab, rasa sulit dijelaskan. Sangat tidak enak? Van Han penasaran, juga mengambil sepotong artichoke dan memakannya. Tidak buruk, hanya agak aneh. Han Tan Ngok berkomentar, tapi bagian putih enak. Ya, bagian putih enak. Van Han mengangguk, menyesal, tapi terlalu sedikit. Selalu terasa seperti pemborosan. Liu Yetu menghela napas. Satu artichoke lebih besar dari tinju tapi bagian yang bisa dimakan tidak sampai 1/10. Karena itu berharga. Ngotin Nguyen memegang artichoke dan terus makan daunnya. Apakah sisa hati bisa dimakan? Van Han memiringkan kepala bertanya. Sop Hong berkata lembut, bisa, simpan untuk dimasak dengan kudzu besok. Ya, jadi tidak terbuang. Van Han berkata polos. Kalau tahu bagian enak sedikit, sudah masak lebih banyak. Liu Yemeng bergumam. NK Box, simpan untuk makan nanti. Sop Hong tersenyum, jika 8 orang makan banyak, artichoke itu tidak bertahan. Saudarin Han membereskan piring, Ngotin Nguyen mengelap meja kayu. Mah Jong? Dia melihat gadis itu dan Sop Hong. Ayo. Van Han menjawab gembira. Pagi-pagi, hari baru dimulai. Aha. Van Han meregang dan menguap di halaman. Dia membawa perlengkapan cuci ke sungai, duduk, mengambil air dengan kendi tanah untuk mencuci muka. Klak-klak. Lalu berkumur dan meludah. Di sudut kebun, dekat pagar duri, beberapa pohon anggur berbuah. Setiap anggur gemuk, kulitnya dilapisi bubuk putih. Dia menaruh barang, menyingsingkan celana, menyeberangi sungai,
mengambil anggur, mengupas dan mencicipi. Sangat manis, tidak asam. Matanya bersinar, dia meludah biji, mengambil 2 lagi. Dia menahan diri, memuji, sangat manis, pertama kali makan anggur seperti ini. Penonton siaran langsung berkomentar. Aku menelan ludah, nanti harus ke supermarket. Hanya aku yang merasa aneh. Anggur dari benih ke matang, begitu cepat, bahkan belum setengah tahun. Anggur biasanya tidak secepat ini. Sebagai petani anggur, aku bilang, siklus ini dipersingkat lebih dari setengah. Ambil 2 tandan dulu untuk dimakan. Van Han kembali mengambil keranjang dan pisau, memotong 2 tandan terbesar. Dia mencucinya di sungai, kadang makan beberapa. Sangat manis. Matanya penuh kegembiraan. Setelah dicuci, dia meniriskannya, membawanya kembali ke rumah kayu, meletakkannya di meja untuk sarapan. Aha! Van Han, anggur ini kamu yang petik? Liu Yemong mengambil 1 siap dimakan. Aku yang petik. Kak Mong, kamu belum sikat gigi. Van Han menjawab, lalu berkacak pinggang. Makan saja. Liu Yemong memakannya, berbalik, bergumam, sangat manis. Benar-benar, belum sikat gigi. Van Han manyun. Liu Yemong turun membawa barang. Kalian bicara apa? Ngotin Nguyet dan Saudarin Han bangun, berpakaian rapi. Aku memetik anggur. Van Han menjawab lembut. Apa? Anggur sudah matang? Ngotin Nguyet terkejut, buru-buru ke meja. Ya, dan sangat manis, nanti bisa coba. Van Han mengambil hati artichoke sisa, menyiapkannya dengan kudzu. Dia ingat, cepat mengingatkan, harus sikat gigi sebelum makan anggur, jangan makan banyak, masih ada sarapan. Mengerti. Ngotin Nguyet malu, mengembalikan anggur ke keranjang. Saudarin Han saling pandang lalu turun mencuci. Tak lama, Liu Yemong kembali, menyimpan barang, duduk makan anggur. Dia meludah biji, memuji, sangat manis, lebih manis dari supermarket. Kak Mong, jangan makan banyak, nanti tidak sarapan. Van Han mengingatkan lembut. Dia meludah biji, menghela, manis. Tapi tanpa biji akan lebih baik. Klak-klak. Di cakrawala muncul titik hitam, membesar dengan suara baling-baling. Sop Hong berhenti berkumur, mengernyit, melihat, titik itu makin jelas. Apa itu? Liu Yetu bertanya curiga, tatapannya mengikuti. Helikopter? T6 Din berdiri, mata menyipit, telinga menangkap suara rotor. Bab 937, Toi Mai Tuyet. Titik hitam di langit semakin dekat hingga bentuknya terlihat jelas. Helikopter? Liu Yetu berdiri dan bergumam, apakah ada yang tereliminasi lagi? Suara apa itu? Jendela kayu terbuka, Liu Yemong menjulurkan kepala. Itu suara helikopter. Kakak beradik Nhan berlari turun sambil membawa anggur. Ada apa? Van Han juga melihat penasaran. Nhan hungok menebak, mungkinkah saudara trio yang pergi hari ini? Tidak, Sop Hong bilang dengan kondisi tubuh mereka, sekarang pasti sudah mati. Nhan Tan Ngok menggeleng. Liu Yemong kaget lalu berteriak, lihat, helikopter makin rendah, apakah menuju kita? Semua menatap, helikopter semakin jelas, turun menuju camp. Apakah ada tim dokumenter lagi? Van Han mengernyit. Mari kita lihat. Liu Yemong memasukkan anggur ke mulut dan turun. Ya, mari kita lihat. Van Han membawa panci besi dan ikut turun. Apakah itu Anna? Liu Yetu menebak. Siapa Anna? Nhan Tan Ngok bertanya. Reporter yang pernah kuceritakan. Sop Hong menjelaskan, juga penasaran. Dum dum dum. TSSA. Baling-baling meniup daun dan debu, membuat si kasar waspada. Sop Hong mengerutkan kening dan menutup mulut. Bang! Helikopter mendarat, untung halamannya luas. Van Han menggenggam tangan Ngotin Nguyet dan bertanya, Kakak Tin Nguyet, apakah mereka menjemputmu? Tidak mungkin. Ngotin Nguyet menggeleng,
Jika benar pasti ada telepon dulu. Liu Ye mau menebak, apakah menjemput kakak Enam Din? Tidak mungkin, tidak ada yang akan menjemput Enam Din. Ngotin Nguyat menjawab. Jangan menebak, sebentar lagi kita tahu. Sop Hong berkata pelan. Semua diam, hati tegang. Kreek. Pintu terbuka menampakkan sepatu kulit hitam berkilau. Lalu seorang pria bersetelan hitam dengan rambut rapi turun. Ia membungkuk seperti pengawal. Enam Din dan Ngotin Nguyat mengerutkan kening, jelas tidak biasa. Tempat apa ini? Kenapa panas sekali? Suara wanita terdengar, nada tidak menyenangkan. Suara itu familiar. Wajah Enam Din mengeras. Sebuah tangan putih muncul, bertumpu pada pria itu, lalu pemiliknya terlihat. Seorang wanita tinggi ramping dengan pakaian olahraga hitam dan rambut panjang hitam terurai. Tubuhnya bagus, wajahnya lumayan, tapi dibanding Ngotin Nguyat dan yang lain tetap kalah. Hidungnya tinggi dan dagu runcingnya tampak buatan. Toi Mai Tuyat. Enam Din mengangkat dagu dan bergumam. Sop Hong mengerutkan kening dan bertanya, Enam Din, kau kenal dia? Ya, hanya orang kecil tak penting. Enam Din menjawab. Nona, hati-hati langkah. Suara pria terdengar dan pemiliknya muncul. Acin, aku tidak selemah itu. Gai Mai Tuyat dingin. Ya, Nona. Pria itu menunduk. Tin Nguyat, kau jadi gemuk. Wanita lain turun, rambut disanggul, jaket abu gelap tahan air, sepatu gunung. Berbeda dengan yang pertama, ia sederhana tanpa riasan. Kakak Ngu, kenapa kau di sini? Ngotin Nguyat bergumam, orang yang paling tidak ia ingin lihat muncul. Tentu saja, karena aku merindukanmu. Kakak Ngu berlari cepat. TSS. Si kasar menunjukkan gigi, siap. Tidak percaya. Ngotin Nguyat tertawa dan tetap memeluk kakak Ngu. Baru bertemu sudah menegurku, hati-hati dengan pekerjaanmu. Aku tidak takut, ini tugasku. Kakak Ngu tertawa. Nona, perhatikan keselamatanmu. Pria bersetelan memperingatkan Tai Mai Tuyat, lalu menurunkan 2 koper besar dari helikopter. Aku tahu, kembali dan katakan pada orang tua bahwa aku selamat. Gai Mai Tuyat dingin. Baik. Pria itu mengangguk dan naik lagi. Tok tok tok. Apa ini? Tanpa penjelasan? Liu Yetu mengernyit. Sop Hong mengamati Tai Mai Tuyat dan Acin, melihat mereka juga memperhatikan camp. Tempat ini terlalu kumuh, aku harus tinggal 2 bulan? Tai Mai Tuyat mengeluh. Ia melangkah dengan sepatu putih dan bergumam, tidak percaya. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Ya, agak buruk. Acin mengangguk. Sop Hong dia menebak tujuan mereka. Kau Sop Hong? Ternyata lebih tampan secara langsung. Tai Mai Tuyat akhirnya menatapnya. Bab 938. Hancurkan mulutnya? Terima kasih, tapi entah kenapa saat mendengar doronganmu, aku tidak merasa senang. Suop Hong berbicara tenang. Bagaimana kau akan bicara dengan Nona Tai? Azheng mengernyit dan bertanya serius. Suop Hong mengangkat alis, bibirnya melengkung tertarik. Bukankah seharusnya kau memberi kami penjelasan? Liu Yetu melangkah maju. Tai Mai Tuyat mengangkat dagu dan mengerutkan kening. Penjelasan? Bukankah tim acara sudah memberitahu kalian? Han Tan Ngok terdiam, karena barusan bahkan staf tidak muncul, dan helikopter sudah pergi. Ngotin Nguyat melepaskan tangan kakak Niu dan bertanya serius, Kakak Niu, apa yang terjadi? Berhenti, cukup, hanya mendengar saja sudah bikin pusing. Ngotin Nguyat cepat menutup mulut kakak Niu. Membandingkan orang dengan orang, bikin marah. Liu Yemong bergumam dengan bibir terkatup. Ngotin Nguyat manyun dan memberi isyarat ke Tai Mai Tuyat. Tunggu, aku hanya ingin tahu untuk apa kau datang. Aku juga tidak tahu, kami hanya diatur datang bersama. Kakak Niu menggeleng putus asa. Di pesawat aku bertanya, tapi pihak lain mengabaikan, hidung sombong itu. Begitu besar temperamennya? Ngotin Nguyat berkerut kening. Karena tim acara tidak bilang apa-apa, biar aku yang bilang, Azheng.
Tai Mai Tuyet bertepuk tangan. Ya, Nona. Azheng menjawab datar. Nona, kami adalah putri keluarga Tai, kali ini datang belajar bela diri. Perlu kau mengajarinya, setelah mahir akan membayar 100.000 yuan. Lagi-lagi datang belajar bela diri. Fan Han menggenggam erat tangan Suo Pong. Sekarang kau mengerti? Tai Mai Tuyet mendongak pada Suo Pong. Hidungmu kelihatan bagus, tapi lubang hidung terlalu besar. Liu Ye mau menyilangkan tangan dan berkomentar. Entah kenapa, mendengar suara Tai Mai Tuyet saja sudah membuatnya marah, terutama tatapan dan sikap sombongnya, sangat menjengkelkan. Kau? Wajah Tai Mai Tuyet membeku, pertama kali ada yang berani mengkritiknya langsung. Aku tidak tertarik, kalian pergilah. Suo Pong maju menghalangi di depan Liu Ye Mong. Tahu diri itu bagus? Apa? Kegembiraan di wajah Tai Mai Tuyet membeku, bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Suo Pong bilang dia tidak tertarik. Fan Han berkata jelas. 200.000 yuan. Fan Han tanpa sadar menggenggam tangannya. Kak, 200.000 yuan. Han Hungok berbisik. Tenang. Han Tan Ngok menarik napas dalam, ini tak ada hubungannya dengan kita. Itu benar. Mata Han Hungok meredup. Tidak tertarik. Suo Pong dingin menjawab. Tak apa, maka 300.000 yuan, keluarga Tai punya uang, kalau bukan 300 maka 400.000. Bagaimana? Tai Mai Tuyet percaya diri, tak percaya harga itu tak membuatnya goyah. Aku sudah bilang, tidak tertarik. Wajah Suo Pong menjadi dingin, apakah mereka tidak mengerti kata-kata? Suo Pong, 400.000 yuan. Fan Han berbisik. Uang receh. Suo Pong mengusap kepala gadis itu. Baiklah. Bibir Fan Han bergetar. Sejak kapan 400.000 yuan jadi receh di mata Suo Pong? Sikap besar sekali. Wajah Tai Mai Tuyet juga membeku. Sikapmu juga tak kecil. T6 Din berdiri di sisi Suo Pong, menatap dingin pada Tai Mai Tuyet. T6 Din, kau mau membelanya? Mata Tai Mai Tuyet tampak waspada, tapi suaranya tetap kuat. Tidak perlu. T6 Din melirik Suo Pong. Tai Mai Tuyet menyilangkan tangan, suaranya naik. Sepertinya kalian berdua terlibat? Tidak. Wajah T6 Din menjadi dingin. Suo Pong batuk, uhuk-uhuk, Nona, kalau kau hanya datang menyebar gosip, sebaiknya pergi ke perusahaan media. Aku sudah bilang jelas, aku datang belajar bela diri, kau harus mengajariku. Tai Mai Tuyet mengerut kening. Aku juga sudah bilang jelas, aku tidak tertarik. Suo Pong menjawab datar. Liu Ye Mong berkata, benar, sudah jelas begitu, kenapa masih terus menempel? Sangat marah, aku ingin hancurkan mulutnya. Liu Ye Mong mengepalkan tinju, terengah-engah. Ngotin Nguyet menahannya dan berbisik, jangan gegabah, keluarga Tai tidak mudah diganggu, mereka klan bela diri. Keluarga Tai, aku tidak peduli. Liu Ye Mong menggertakkan gigi marah. Keluarga Tai punya kekuasaan, airnya dalam, tanpa dukungan sebaiknya jangan ikut campur. Ngotin Nguyet bicara rendah. Ngotin Nguyet tertegun sejenak, tak bisa membantah, juga tersentuh oleh Liu Ye Mong. Kita teman? Liu Ye Mong menegaskan, mundur sekarang memalukan. Kau tidak khawatir keluargamu dibalas di luar? Ngotin Nguyet menarik tangannya. Seharusnya tidak, apa mereka benar sekeji itu? Liu Ye Mong ragu. Ngotin Nguyet berkata serius, kau berpikir terlalu sederhana. Masalah ini kecil dibandingkan yang lain, ada banyak lingkaran yang kau tak tahu. Tak berguna. Ngotin Nguyet menggeleng. Ye Mong, biar aku yang urus. Suo Pong tersenyum lembut. Tapi, Liu Ye Mong ragu. Percayalah pada Suo Pong. Liu Ye Tu menggenggam tangan adiknya. Apa keputusanmu? Tai Mai Tuyet menatap Suo Pong. Silakan pergi. Suo Pong menunjuk pagar duri di gerbang dan berkata tenang, jangan ganggu pertandingan kami. Kau harus lebih sopan. Azheng mulai bicara, tapi Tai Mai Tuyet memotongnya.
Dia melirik drone dan merendahkan suara. Sedang siaran langsung, jangan bicara ngawur. Ya, Nona. Azheng menjawab hormat, lalu menatap dingin Suophong. Tai Mai Tuyet berkata tanpa takut. Katakan, syarat apa yang bisa membuatmu setuju? Bab 939, Lin Luo. Syarat apa? Sophong menyipitkan mata, meski sibuk ia tetap santai memandang Tai Mai Tuyet dari atas ke bawah. Mata sebaiknya tahu aturan. Acin dengan tatapan dingin melangkah maju menghadang Tai Mai Tuyet. Ternyata hanya seorang mesum tak tahu malu. Tai Mai Tuyet dengan wajah dingin berkata, tenanglah, selama aku bisa lebih kuat, setelah meninggalkan tempat terkutuk ini, aku akan mencari roh air untuk melayanimu. Sophong? Van Han menggenggam tangannya, mata penuh peringatan. Sophong menaruh tangan di bahu gadis itu, berkata tenang, kau salah paham, maksudku adalah pada dirimu tidak ada yang membuatku tertarik, jadi aku tidak berminat mengajarimu. Kau? Tai Mai Tuyet memerah, marah. Kupikir kau ingin mati. Acin wajah menggelap, melangkah hendak menyerang Sophong. Ayo. Sophong melambaikan tangan. Tai Mai Tuyet membentak dingin. Acin, mundur. Tapi dia? Acin menatap garang. Apa? Kata-kataku tak berlaku lagi? Tai Mai Tuyet mendongak, menatapnya. Tidak berani. Acin menghela napas, menunduk, mundur di belakangnya. Pergilah, jangan ganggu pertandingan kami. Sophong melambaikan tangan dan berbalik. Sophong berkata, karena mereka adalah temanku. Nona, mereka tidak pantas. Acin tegak berkata tenang. Tai Mai Tuyet, tampaknya anjingmu tadi didik baik, perlu kubantu melatihnya? T6 Din melangkah maju dengan nada mengejek. T6 Din, kau harus melawanku? Tai Mai Tuyet waspada, bahkan Acin di belakang tak berani bicara. Kau tidak mengerti bahasa manusia. T6 Din memutar leher berbunyi retakan. Lanjut, biarkan aku lihat kau sudah maju. Jangan kacau, kecuali kau ingin pertandingan berakhir cepat. Tai Mai Tuyet mundur waspada. Kau mengancamku? Tatapan T6 Din makin dingin, memaksa dia berhenti. Aku hanya berkata jujur. Tai Mai Tuyet suara rendah. Sepertinya tua Tai hidup terlalu nyaman. T6 Din jarang berkata banyak. Hari ini E6 Din bicara banyak, dulu juga begitu? Sophong memiringkan kepala. Tidak, dulu dia langsung bertindak. Ngotin Nguyet mengangkat tangan terkejut, pertama kali kulihat dia bicara sebanyak ini. Kakak E6 Din pukul dia, tarik rambutnya, hancurkan wajahnya. Liu Yemong berbisik marah. Mulut Sophong berkedut, kejam sekali. Pergi atau bertarung? T6 Din menekan dengan aura kuat. Kau harus membelanya? Mengapa? Tai Mai Tuyet bingung. Dia guruku. T6 Din menjawab, membantu guru membereskan masalah itu wajar. Mulut Sophong kembali berkedut. Guru, omong kosong apa? Kapan dia punya murid? Bertarunglah. T6 Din wajah dingin maju lagi. Berhenti, hari ini cukup, tapi aku tidak akan membiarkan begitu saja. Tai Mai Tuyet mundur 2 langkah, Acin cepat menghalangi, tahu nona tak bisa menang. Kalau begitu silakan pergi. T6 Din menunjuk keluar. Sophong, semoga kau pikirkan baik permintaanku, atau kau akan menyesal. Tai Mai Tuyet menatap dalam, lalu berbalik pergi. Acin dia menoleh pada Sophong, membuka penghalang, menunggu dia pergi, lalu membawa peti. Mengancamku? Wajah Sophong dingin. Akhirnya pergi, menyebalkan sekali. Liu Yemong lega. Abaikan mereka. T6 Din menutup gerbang, menghalangi Tai Mai Tuyet di luar. Apakah mereka akan melakukan hal buruk, seperti membakar gerbang? Han Hungok cemas. Tidak, kecuali mereka mau diusir dari Pulau Huyen Nguyet dan bayar denda. Ngotin Nguyet menegaskan. Denda? Sophong terkejut. Ya, denda? Kau kira datang ke Pulau Huyen Nguyet saat pertandingan bebas? Ngotin Nguyet menjelaskan, semua harus tanda tangan kontrak, jika mengganggu harus ganti rugi.
Tanyakan pada Enam Din, dia tanda tangan. Ngotin Mue tersenyum. Tidak banyak, hanya 200 juta yuan. T6 Din acuh. SSS. Semua terperanjat, 200 juta tidak banyak? Jangan heran, bagi Enam Din memang tidak banyak. Ngotin Nguyet menepuk kepalanya. Jumlah itu tak berani kubayangkan. Liu Yemong berdecak. Tidak masalah. T6 Din tak peduli. Baik, kenalkan, ini asistennya, agen, sopir, pengasuhku. Ngotin Nguyet berkata. Halo, aku Lin Luo, panggil aku Kakak Niu, 2 bulan ke depan aku akan merepotkan. Perusahaan akan menagih. Lin Luo agak malu berkata pelan. Hal kecil, hanya tambah sumpit. Fan Han mata berbinar, melambaikan tangan. Budak uang kecil. Sopong tertawa, mengusap kepalanya. Selamat datang, selamat datang. Liu Yemong bertepuk tangan, bercanda, kau tahu siapa kami, kan? Tentu, aku selalu menonton langsung. Kau adalah kakak Liu Yetu. Hanya bercanda, kau adik Liu Yemong. Lin Luo berkeringat, lalu mengenali semua. Dia menggenggam tangan gadis itu memuji, Fan Han nyata lebih imut daripada di layar. Kakak Niu melebih-lebihkan. Fan Han malu menunduk. Hahaha, ayo, siapkan sarapan. Sop Hong tertawa lepas. Bab 940, membuat anggur. Lin Luo melangkah ke dalam kabin kayu, melihat sekeliling lalu berkata dengan terkejut, rasanya jauh lebih luas di dalam. Kakak Niu, duduklah, aku akan menyiapkan sarapan. Yun Han berseru, lalu masuk dapur dan kembali meletakkan panci besi di atas tungku. Lakukan saja pekerjaanmu, jangan pedulikan aku. Lin Luo menjawab sopan. Wu Tingyue memasukkan sebutir anggur ke mulutnya dan memuji. Cobalah, manis sekali. Sungguh manis. Lin Luo terkejut, ini jauh lebih enak daripada buah impor. Dia tidak tahan mengambil 2 buah lagi dan memasukkannya ke mulut, tetapi masih mengingatkan, Tingyue, ini terlalu banyak gula, makan sedikit saja, nanti gemuk. Ah, ini kan buah. Wu Tingyue memutar mata, memikirkan harus mendengar itu selama 2 bulan, dia merasa kesal. Tenang, makan sebanyak itu tidak akan membuatmu gemuk, lagi pula ini masih pagi. Espong tersenyum, meskipun anggur manis, tetapi kaya vitamin, makan beberapa lagi tidak masalah, toh tidak setiap hari. Lihat kan? Wu Tingyue menatap kakak Niu dengan bangga, lalu memasukkan lebih banyak anggur ke mulut. Benarkah? Lin Luo bertanya ragu. Tentu saja, apakah Espong bisa berbohong? Wu Tingyue menepuk dadanya dan tertawa, dia seperti ensiklopedia. Baiklah. Lin Luo mengangguk. Yang terakhir, untukmu. Wu Tingyue mengambil anggur terakhir dan memasukkannya ke mulut kakak Niu. Espong masih belum puas, bertanya, Enamenha, siapa sebenarnya wanita itu? Espong menatap, tidak ada lagi informasi. T6NH mencondongkan tubuh dan berkata tenang, jangan khawatir, serahkan padaku. Aku tidak pernah setuju menerima MU sebagai murid. Espong batuk canggung. Hah? Espong berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Hehe, punya murid senior secantik itu, orang lain pasti iri. Liu Yimeng menggoda. Haha. Espong tersenyum pahit, terutama karena identitas T6NH terlalu misterius, melibatkan kekuatan besar. Aku akan memetik lebih banyak anggur. Espong mengambil keranjang dan turun. Aku ikut. Liu Yimeng berdiri. Aku juga ingin melihat. Lin Luo mengikuti penasaran. Begitu banyak anggur. Lin Luo menelan ludah, menatap tandan penuh. Apakah kita petik semua? Liu Yimeng menggulung lengan baju. Terlalu banyak? Kita tidak bisa menghabiskannya. Liu Yimeng menghitung sulur anggur, tanaman sedikit tapi buahnya banyak. Ah! Lin Luo dan Liu Yimeng berseru bersamaan. Kau bisa membuat anggur? Tentu saja, tidak sulit. Espong tertawa, heran melihat keterkejutan mereka. Tapi tanpa ragi kita tidak bisa membuat anggur. Lin Luo berkata.
Itu bukan masalah. Espong menjawab, membuat anggur tidak selalu butuh ragi. Lalu bagaimana caramu melakukannya? Liu Yimeng bertanya penasaran. Setelah sarapan kita bahas, sekarang kita petik anggur dulu. Espong tersenyum misterius. Selalu misterius. Liu Yimeng membuat wajah lucu. Lin Luo menutup mulut, diam-diam menatap Espong. Hah? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Lin Luo buru-buru menghindar. Benarkah? Liu Yimeng bertanya. Aku akan jalan-jalan sebentar, mengenal tempat ini. Lin Luo cepat pergi. Aneh, jangan-jangan dia mata-mata dari kekuatan lain? Liu Yimeng menduga. Jangan khawatir, sepertinya tidak. Espong menatap Lin Luo pergi. Baiklah, semoga aku hanya berlebihan. Liu Yimeng mengangkat bahu lalu lanjut memetik. Di tempat lain, dekat hulu sungai di luar pagar, Cui Meisui dan Azheng berhenti. Nona Cui? Azheng bertanya. Baiklah, kita dirikan perkemahan di sini. Cui Meisui berkata pelan, dari sini bisa melihat pagar berduri, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Ya? Azheng menjawab, membuka kotak paduan besar, mengeluarkan tali, kerangka paduan, kain tenda tahan air, tali, palu, paku, dan perlengkapan lain. Hati-hati, jangan sampai ada yang hilang. Aku tidak mau membayar ganti rugi 200 juta yuan karena melanggar kontrak. Cui Meisui memperingatkan. Sebelum datang, dia sudah menandatangani kontrak dengan tim acara. Awalnya tidak boleh membawa barang-barang itu, hanya berkat koneksi kuat dia. Bisa, dengan syarat tidak boleh ada peserta yang menyentuhnya. Ya, aku akan hati-hati. Azheng menjawab. Baik, mulai. Cui Meisui duduk bersila di atas kotak lain, melirik pemandangan, hatinya masih tegang. Azheng memasang tenda mengikuti petunjuk, butuh lebih dari 1 jam untuk selesai. Itu tenda persegi lebih dari 2 meter persisi, keempat sudut diikat dengan tali ke tanah agar tidak tertiup angin. Cui Meisui melirik dan berkata dingin, terlalu lambat, cepat ambil kayu bakar, aku lapar. Ya, Nona, silakan istirahat di dalam tenda. Azheng berkata. Cepatlah. Cui Meisui melambaikan tangan dan masuk ke tenda. Ya. Azheng menarik napas dalam-dalam, mengambil kapak tajam dan masuk ke hutan. Sangat panas. Cui Meisui duduk di dalam, mengernyit sambil menghapus keringat. Meski tahan air, tenda itu rapat, ditambah teriknya matahari di luar, di dalam terasa sangat pengap.